Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pratama dengan NPM 2021010283, di mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang kaidah-kaidah hukum Islam, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hevin Yogi Pradikta MHI. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berasal dari asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan-landasan tumpuan hukum Islam. Kemudian adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, yang pertama itu adalah meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya yaitu adalah orang yang sedang bepergian atau sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Kemudian yang kedua itu adalah sedikit pembebasan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia emang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemuaan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga itu adalah bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Kemudian yang keempat itu adalah memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Kemudian hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Kemudian yang terakhir adalah hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kelima itu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah, di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal yang apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kemudian kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Asyibah wa an Nazhair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Kemudian macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama adalah kaidah asasiyah. Yang pertama, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudian kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Yang terakhir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kemudian itu kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyibah wa An-Nazair, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majallatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah. Kemudian adalah tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Asy-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dalam perkembangan dari konsep maslahah.
Kemudian tujuan hukum Islam makosid syariah yaitu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.